Sekolah minggu. Adik-adik bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yang pastinya adik-adik semua sudah siap ya mau memuji Tuhan. Nah, sekarang langsung aja kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik duduk yang manis dalam sikap penuh dengan hormat kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan layakan kami di hadapan Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Desi mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita angkat satu pujian ini, Kak Desi mau tebak-tebakan nih. Kak Juan, tebak-tebakan dulu ya. Binatang apa sih yang sering ada di atas pohon? Monyet. Ah, bener. Nah, adik-adik, sekarang Kak Desi mau tanya adik-adik. Binatang apa yang mukanya panjang? Apa? Ah, betul. Kuda mukanya panjang. Satu lagi. Kalau yang hidungnya panjang, binatang apa ya, Kak Juan? Gajah. Oh, gajah. Ya, adik-adik juga benar, gajah. Kita mau angkat satu pujian ini. Anak monyet di atas pohon. Anak Tuhan, ikut sekolah minggu ya.
seperti Tuhan. Lagi dari awal. Anak monyet Di atas pohon ada cacing, di dalam tanah ada burung, di dalam sangkar anak Tuhan ikut sekolah minggu. panjang muka, namanya kuda, Panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. lagi panjang sabar. Sabar, itu anak Tuhan. Lagi. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Berikan mereka bagi Tuhan. Panjang sabar adalah anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Gloria Citra Indah. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, adik-adik masih bagi berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Nah adik-adik, tahukah kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita? Dimanapun, apapun yang adik-adik lakukan, Dia ada beserta dengan kita. Bahkan di sekolah minggu ini, ketika adik-adik ada di rumah sedang beribadah sekolah minggu online, Dia hadir bersama dengan kita. Jadi Tuhan melihat kesembuhan adik-adik dalam memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita, Dia besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirasakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. sekali lagi dari awal. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirasakan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tangannya sampai segini ya, karena Tuhan Yesus itu besar. Lagi besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunduk. Kalau beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau Adik-adik dalam sikap berdoa, Tuhan akan pimpin kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik Tuhan.
Tadi kami anak-anakmu Tuhan sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-hamba akan melayani Tuhan, supaya apa yang kami dengar anak-anakmu Tuhan bisa tertanam dalam pikiran kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap, kami duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Iya, terima kasih. Silahkan cari posisi duduk yang benar. Perbaiki kalau sudah duduk, perbaiki posisi duduknya. Sudah ada Alkitabnya? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang pernah diminta tolong sama mamanya atau papanya? Dilakukan? Ya, terima kasih yang sudah melakukan apa yang diminta oleh mamanya. Ternyata di dalam Alkitab ada 2 orang anak yang seperti itu. Pada suatu hari mamanya sedang kesusahan. Nah, kisah ini adanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya, nah, ibu ini mengalami kesusahan. Dia mempunyai 2 orang anak dan suaminya sudah meninggal. Ibu ini ternyata didatangi oleh seorang yang menagih hutang kepada ibunya. Katanya, dulu suamimu berhutang kepada saya. Kalau kamu tidak bisa membayar hutangmu, berarti kedua anakmu ini saya bawa. Saya akan jadikan mereka orang yang membantu di rumah saya. Wah, ibu ini tentu saja tidak mau kan kedua anaknya dibawa pergi. Sehingga dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa melunasi hutang suaminya yang sudah meninggal. Akhirnya dia pergi kepada seorang nabi. Nabi ini adalah Nabi Elisa. Mengapa dia datang kepada nabi? Karena dia percaya Tuhan akan menolong dia melalui Nabi Elisa. Nah, sebenarnya Tuhan juga ingin kita percaya kepada Tuhan sama seperti ibu ini yang saat mengalami masalah datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Apa itu percaya? Percaya berarti kita mengandalkan Tuhan selalu dalam segala hal yang kita alami. Ada satu ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan papa mama atau kakak adik. Siapa yang harus diandalkan? Benar, hanya Tuhan yang boleh diandalkan. Dibaca lagi satu kali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ingat, supaya kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti kita menunjukkan dengan cara kita mengandalkan Tuhan selalu. Ketika ada yang dibutuhkan atau ada yang mungkin mengalami masalah, berarti diapakan? Ditangisi atau bagaimana? Ya, harusnya dibawa kepada Tuhan melalui berdoa. Minta dulu kepada Tuhan, baru kemudian sampaikan kepada orang tua. Lalu kemudian saat kita mengandalkan Tuhan, juga ada yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita minta. Contoh, kita minta supaya bisa bagus ulangannya. Berarti setelah didoakan usahanya, ya, bisa dengan rajin belajar, mengikuti pelajaran dengan baik walaupun kalian saat ini belajar dari rumah. Nah, itu
salah satu tips untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti ibu janda ini yang mengandalkan Tuhan dengan cara ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Apa kira-kira yang akan dikatakan kepadanya? Wah, dia menceritakan masalahnya. Kemudian Nabi Elisa bertanya, "Apa yang kamu miliki di rumah?" Ibu itu bilang, "Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya mempunyai sebuli-buli minyak." Buli-buli berarti tidak lebih besar dari botol. Jadi kecil yang dia miliki minyak itu. Tapi Nabi itu bilang, "Oke Bu, kamu pulang, lalu pinjamlah bejana di tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Pinjamlah yang banyak." Ibu ini pulang, lalu kemudian di rumah dia minta tolong kepada kedua anaknya. "Nak, pergilah ke tetangga, pinjamlah bejana ke tetangga-tetangga kita." Lalu mereka mulai pergi, kedua anak ini ternyata anak yang baik ya, penurut kepada orang tua. Jadi mereka mengikuti apa yang diinginkan mamanya. Pergi meminjam bejana. Mereka tidak bertanya-tanya untuk apa, maaf, malu mah kok minjam. Tapi mereka lakukan. Lalu kemudian ketika terkumpul bejana-bejana, kata firman Tuhan, mereka masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Lalu si ibu mulai menuang minyak ke dalam bejana. Ibunya bertugas menuang, ternyata anaknya masih membantu. Mereka menggeser-geser bejana. Bejana yang kosong didekatkan ke mamanya, yang sudah penuh dipinggirkan, digeserkan lagi yang kosong. Demikian sampai akhirnya mamanya tanya, "Masih ada lagi bejana kosong?" Kata anaknya, "Tidak ada lagi, Ma." Nah, pada saat anaknya menjawab tidak ada lagi, kata Alkitab, berhentilah minyak itu mengalir. Jadi, apa yang dilakukan Tuhan ini merupakan sebuah pertolongan yang diberikan kepada ibu ini karena ibu ini percaya kepada Tuhan. Ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan orang tua, tapi mengandalkan Tuhan. Berdoa, minta kepada Tuhan. Maka Tuhan tadi katakan di dalam firman Tuhan yang tadi dibacakan sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatikah ibu tadi? Diberkati. Saat dia percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang disuruhkan kepadanya, dia diberkati. Ternyata dia kembali lagi kepada Nabi Elisa. "Nabi, itu minyak penuh semua bejana-bejana. Apa yang harus saya lakukan?" Lalu kata Nabi Elisa, "Pergilah, jualah minyak-minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya." Nah, Tuhan memberkati ibu janda ini dan kedua orang anaknya karena mereka percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kamu seperti yang Dia firmankan. Saat kalian mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kalian. Ingat baik-baik ayat hari ini, Yeremia 17 ayat 7 sudah dibacakan 3 kali. Ayat ini akan menjadi ayat penekanan yang akan kalian hafalkan di hari ini, lalu kemudian dikirimkan kepada Ibu Stefania. Ingat di mana ayatnya? Ya, Yeremia 17 ayat 7. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami belajar dari seorang ibu dan kedua anaknya, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kami alami di hidup kami. Ingatkan kami selalu untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, yuk kita saksikan video hafalan minggu kemarin. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Shalom. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Shalom. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Amin. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Shalom. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Shalom. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Yesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20 berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Shalom semuanya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, adik-adik, kita bertemu lagi minggu depan ya di ibadah sekolah minggu, jamnya 10.30. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk membuat video ayat hafalannya ya, dikirimkan ke Ibu Jevanya. Kalau bagi adik-adik yang juga mengirimkan video ke Bu Desi, boleh. Tapi adik-adik juga harus mengirimkan videonya ke Ibu Jevanya ya, yang terutama. Nah, kita minggu depan akan bertemu di dalam ibadah live streaming. Jadi adik-adik, sebelum ibadah dimulai 10.30, adik-adik sudah siap untuk beribadah, sudah siap memuji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik, sungguh teramat baik bagi kami semua. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan, jagai dan pelihara mereka seperti biji matamu, dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan perlindunganmu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan, Kau juga jaga dan pelihara mereka sepanjang minggu ini. Bahkan untuk guru sekolah minggu, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, berikanlah kepada kami satu semangat Tuhan, kami boleh melayani akan Engkau. Kami juga berdoa untuk memimpin gereja kami, Bapak Ibu dan Gembala kami. Tuhan, Kau senantiasa memelihara, menjagai hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Kami mau menutup ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan.